نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Seringkali kita dinasehatin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa sih maksud dari takwa? Meninggalkan yang haram. Tinggalkan yang dilarang oleh Sang Pencipta. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tinggalkan yang terlarang, engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Itu di antara makna takwa. Kalau masih ada larangan-larangan Allah yang kita kerjakan, berhenti. Ada hak orang lain yang kita makan, kembalikan. Itu takwa. Perintah-perintah Allah kerjakan. Ilmu bukan hanya untuk menambah wawasan. Tatkala kita tahu bahwa ini perintah ilahi, maka bersemangatlah untuk menjalankan perintah Allah, dan itu takwa. Tatkala engkau bisa naik lagi meninggalkan yang makruh, melaksanakan yang sunnah, tambah lagi. Itu namanya meningkatkan takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, kita nggak tahu bagaimana cerita akhir hayat kita. Kita membaca, kita mendengar seorang preman yang jahat, yang suka bermaksiat, bahkan tidak ada satupun dosa kecuali dia kerjakan. Tahu-tahu dia mati husnul khatimah, meninggalkan semua dosa, menghadap Allah dalam kondisi sudah bertaubat dari dosa-dosanya. Dan kita juga mendengar seorang tokoh agama yang membela tauhid, tapi mati dalam kondisi menjadi ateis. Maka pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, adalah pesan yang sangat dalam sekali, di mana kita harus berjuang, berkorban, dan memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah, detik berubah menjadi menit. Menit berubah menjadi jam. Jam berubah menjadi hari. Hari berubah menjadi pekan. Pekan berubah menjadi bulan. Dan tak terasa kita sudah berada di bulan Rajab. Masih ingat bagaimana umat Islam menyambut datangnya Ramadan? Bagaimana mereka menggebu-gebu, tahu-tahu Ramadan itu pergi. Mereka saling mendoakan, mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka telah masuk lebaran.
Dan 6 bulan setelah Ramadan, bagaimana para salafus soleh berdoa, Allahumma taqabbal minna. Mereka memohon kepada Allah agar amalannya diterima. Apa gunanya beramal kalau nggak diterima? Dan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Kita berada di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Butuh persiapan. Butuh bekal. Ramadan itu bulan untuk panen. Bulan Rajab ini bulan untuk bercocok tanam. Bulan Sya'ban bulan untuk menyirami benih-benih yang kita tanam di bulan Rajab. Tapi sebagian umat Islam sekarang nggak tahu dia berada di bulan Rajab. Mungkin sibuk dengan tahun politik yang mereka ingat hanya tanggal 14 Februari. Mereka lupa bulan depan kita masuk ke bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan. Dan bulan Rajab ini bulan haram. Syahruz Zara. Kita membaca bagaimana para salafus saleh yang menghatamkan Al-Quran tiap 3 malam. Kok bisa? Bagaimana mereka sholat malam sampai hampir subuh? Kok bisa? Bagaimana kemudian di 10 hari terakhir mereka tiap malam menghatamkan Al-Quran? Kok bisa? Jamaah, mereka berlatih. Mereka mempersiapkan diri. Dan Allah tahu bahwa mereka benar-benar mengharapkan Ramadan. Dengan persiapan mereka untuk menghadapi bulan Ramadan. Memperbanyak amal soleh di bulan Rajab. Menambah sholat sunnahnya. Yang biasa hanya 12 rakaat mungkin dia jadikan 40 rakaat. Sebagian salafus soleh sholat 100 rakaat. Mereka mulai membaca Al-Quran yang biasanya one day one juz mungkin ditambah sekarang. 1 hari 3 juz. 10 hari hatam. Berat. Allah bercerita tentang orang-orang munafik. Walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Kalau mereka benar mau ikut perang, mereka mau ikut berjuang, pasti mereka akan mempersiapkan diri. Bekal mereka siapkan, mereka berlatih. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Mereka bohong. Akhirnya Allah matikan semangat di diri mereka. Di saat mereka harus berjuang, gak ada semangat. Maka bulan Rajab salah satu bulan haram yang kita perlu mempersiapkan diri dan keluarga kita untuk memperbanyak amal soleh. Berhenti berbuat dosa. Dari dulu kita disuruh berhenti berbuat dosa. Tapi di bulan haram kita harus lebih hati-hati lagi dengan yang namanya dosa. Kita lihat lahan di belakang kita. Di sepanjang jalan kita lihat mereka bercocok tanam para petani. Mereka menanam singkong, mereka menanam jagung. Mungkinkah jagung ditanam, singkong ditanam ketika lahan itu belum dipersiapkan? Tidak. Mereka bersihkan dulu lahannya. Kemudian mereka bajak. Kemudian mereka tanam. Baru hasilnya bagus. Membersihkan lahan dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nih, jantung kita, hati kita mungkin sudah berkarat. Sudah banyak dosa yang kita lakukan.
Mulai bersihkan dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Sehingga Allah berikan semangat untuk beramal. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kamalul insan, kesempurnaan seorang hamba itu bi amrain. Bi ilmin yubassiruhu wa yahdi, wa bihimmatin aliyatin turaqih. Yang pertama dengan ilmu, yang dengannya dia tahu, dia faham. Informasi itu penting. Kita perlu sebarkan kepada manusia. Kita masuk bulan Rajab, habis Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Kita perlu sebarkan di jalan-jalan, kita tulis, antum sekarang di bulan Rajab, agar mereka tahu dengan keutamaan bulan Rajab. Bentar lagi Ramadan. Berapa banyak orang yang kehilangan kesempatan emas. Diskon membeli motor, diskon membeli handphone, membeli beras, membeli minyak. Karena dia nggak dapat informasi. Dia tanya, engkau beli di mana? Di sana. Loh, aku kok nggak tahu ya? Ilmu yang menyebabkan dia jadi tahu. Kita masuk bulan Rajab. Bentar lagi Sya'ban, kemudian Ramadan. Yang kedua, himmah. Semangat. Yang menyebabkan dia bisa bergerak, bisa naik menuju tingkat-tingkat yang tinggi. Dan kita perlu berdoa memohon kepada Allah. Apa wasiat Nabi SAW kepada Shaddad bin Aus? Ya Shaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, fakniz anta haula'il kalimat. Shaddad, kalau engkau lihat orang sibuk mengumpulkan harta, benda, emas dan perak, engkau kumpulkan kalimat-kalimat ini. Kau baca doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Minta kepada Allah agar dikasih keteguhan dalam urusan agama ini dan semangat yang kuat, tekad untuk menjalankan agama ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Berbuat baik sejatinya tidak menunggu waktu-waktu mulia, bulan-bulan berfadilah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, if'alul khair dahrakum. Kalian berbuat baiklah sepanjang tahun. Terus berbuat baik. Tapi ternyata ada momentum-momentum di situ, ada kemuliaan yang Allah lebihkan. Kata Nabi SAW, wa ta'arradu li nafahati rabbikum. Kalian perlu menghadirkan diri di saat Allah menurunkan rahmatnya. Hembusan-hembusan kebaikan itu datang, semangat. Maka tambah semangat kita, tambah ibadah kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah, menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan para ustadz, para penuntut ilmu harus berada di saf pertama memberikan contoh. Kalau kita membaca Siyar A'lamin Nubala, bagaimana Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan sebagian ulama, menyebutkan tentang Abdullah ibn Mubarak, al-alim, al-amil bi'ilmih, al-mujahid fi sabilillah. Bagaimana disebutkan dia orang alim yang mengamalkan ilmunya.
menunjukkan kepada istri dan anak-anaknya harus bersemangat di bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga itu menjadi contoh untuk masyarakat. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada istri-istrinya. Maka ahibati fillah, beban yang Allah berikan kepada kita berat, khususnya yang menjadi ustadz dan para penuntut ilmu tatkala mereka menjadi pewaris Nabi. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilm. Mereka mewariskan ilmu tentang Allah Azza wa Jal, ilmu tentang jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Yang mendapatkan warisan itu orang yang sangat beruntung. Tapi ketahuilah, ilmu itu hanya akan menjadi petaka buat kita tatkala kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan ini. Hari ini hari Jumat, hari memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma munzil al kitab mujri as sahab هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب